Apa kabar? Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, saya senang bisa menjumpai Anda kembali di dalam acara kita Today's Message Biblical bersama saya dengan Leonardo Syamsuri di sini. Saya akan berbicara tentang bagaimana banyak orang Kristen hari-hari ini yang merasa ngalamin stagnasi. Terjadi spiritual block gitu, saudara. Seperti orang mental block. Spiritual block nggak bisa maju, kayaknya kau gini aja, mandek gitu. Kalau Anda adalah orang Kristen yang merasa seperti itu, Anda perlu dengar ini baik-baik. Banyak orang yang ngalamin seperti itu, salah satu penyebabnya adalah karena masih anak-anak rohani. Oleh karena itu, tema yang saya mau sampaikan hari ini atau topik yang mau saya sampaikan hari ini buat saudara adalah tanda-tanda dari kedewasaan rohani. Kalau seseorang boleh disebut dewasa rohani atau belum, pasti ada tandanya. Kan begitu ya saudara. Seorang pria yang laki-laki ngalamin puber, maka terjadi saudara perubahan pita suara. Pasti ketahuan, oh dia lagi puber. Kira-kira usia-usia puber. Betul nggak gitu saudara? Nah, hari ini saya mau ajak saudara belajar. Yuk, bagaimana kita, saudara dan saya menjadi seorang yang bisa dewasa rohani saudara. Ingat, pernah dengar nggak? Ada satu kalimat berkata bahwa menjadi tua itu pasti. Menjadi tua itu pasti karena usia. Tapi untuk menjadi dewasa itu pilihan. Pernah dengar itu? Nah, kalau Anda pernah dengar itu, saudara mesti tahu ini adalah pilihan saudara juga untuk bisa menjadi dewasa rohani. Saudara, salah satu ciri dari murid Kristus itu adalah apa sih? Bertumbuh dewasa. Yang namanya dewasa itu bertumbuh. Sebuah proses pertumbuhan tidak terjadi serta-merta instan. Tidak ada, saudara. Lewat proses hidup ini. Di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-14 ada firman Tuhan bilang begini. Tetapi makanan keras, bukan bubur, bukan yang lembek-lembek. Itu adalah untuk orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik dari yang jahat. Artinya gini, kalau Anda mau menjadi orang Kristen yang dewasa, jangan cuma mau makanan-makanan yang enak didengar gitu ya. Khotbah-khotbah yang enak didengar, yang senang didengarnya, nyaman buat kita. Kita nggak merasa ditegur, kita nggak merasa ditantang oleh kebenaran firman untuk bisa berubah. Nah, kalau kita cuma suka yang begitu, itu namanya makanan-makanan susu yang kita bisa terima. Kalau makanan keras itu menantang saudara, men-challenge dosa, membawa saudara untuk berubah menjadi lebih baik dan seterusnya. Makanan keras adalah untuk orang dewasa, kata firman Tuhan. Karena Anda mesti tahu tujuan akhirnya saudara dan saya menjadi anak Tuhan, orang Kristen, adalah serupa dengan Kristus. Roma 8:29 bilang begitu saudara. Bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, yaitu anaknya Yesus ini, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Karena itu saudara, kalau saudara tahu kekristenan bukan cuma datang ke gereja, ibadah, pelayanan, gitu ya, having fun dengan saudara seiman. Walaupun itu tidak salah. Walaupun itu sah-sah saja. Tapi Anda harus tahu kekristenan itu is beyond, lebih daripada itu, yaitu apa? Pertumbuhan kedewasaan rohani kita. Kita nggak bisa menjadi hanya orang yang setia di gereja. Tapi bukan hanya faithful, tapi kita mesti fruitful. Kita harus berbuah-buah, saudara. Kita harus bisa berdampak. Makanya saya melihat tidak sedikit orang Kristen yang sudah lama jadi Kristen. Udah lama jadi Kristen. Setia lagi dalam beribadah. Bahkan di antara mereka ada yang sudah terlibat dalam pelayanan. Namun, masih saja memperlihatkan sifat kanak-kanak di dalam kehidupan kekristenannya, termasuk di dalam pelayanannya. Dan tidak bisa menerima hal-hal rohani dari Tuhan. Sehingga lebih suka kalau hal-hal yang menyangkut jasmaninya. Hal-hal yang bersifat daging. Hal-hal yang bersifat natural gitu. Kalau udah hal-hal yang bicara soal spiritual yang rohani, kayaknya udah bilang, aduh gua gak nangkep deh gitu saudara. Ya, ada orang yang kayak gitu walaupun udah lama jadi orang Kristen. 1 Korintus 3 ayat 1-3 firman Tuhan bilang apa? Tulisan Rasul Paulus bilang begini. Dan aku, kata Paulus, saudara-saudara, pada waktu itu, perhatikan kalimat kata ini. Pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Pada waktu itu, kapan? Pada waktu dulu sebelumnya dia ketemu dengan orang-orang yang dari Korintus. Aku ngomong sama kamu nggak bisa seperti orang yang manusia rohani nih.
Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Nah, jadi dia bilang dulu tuh ya, waktu itu, kamu masih belum dewasa, dia bilang gitu secara kerohanian. Susu yang kuberikan kepadamu. Nggak perlu dikunyah, nggak perlu dikunyah, langsung ditelan, saudara. Bukan makanan keras, kata Paulus. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Lalu dia punya kalimat ini yang menarik. Dia bilang, dan sekarang pun, waktu itu, kamu belum dewasa. Susu yang kuberikan. Sekarang, dia bilang gitu, kamu juga belum dapat menerimanya. Artinya waktu aku pertama dulu ketemu kamu, sama sekarang, kamu nggak bertumbuh. Kamu nggak ngalamin progres. Kira-kira gitu, saudara. Karena kamu adalah masih manusia duniawi. Jadi bisa nggak orang Kristen lama di gereja tapi tidak ngalamin progres? Bisa menurut ayat ini. Tetap duniawi, tetap manusiawi gitu loh. Hanya sifatnya kedagingan saja. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, dia bilang, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih duniawi? Dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Wow. Jadi Paulus bilang dulu kamu begitu, sekarang gini, nggak ada perubahan tuh. Nah, jadi di dalam kekristenan bukan soal Anda menuntut pendeta khotbahnya harus bagus. Walaupun itu sah-sah saja. Gereja harus melayaninya dengan profesional, silakan saja. Tapi persoalannya ada transformasi hidup gak? Ini lebih penting, saudara. Nah, di dalam 1 Korintus 13 ayat 11, Paulus berkata, ketika aku seperti seorang anak-anak, aku berkata seperti seorang kanak-kanak. Aku merasa seperti seorang kanak-kanak. Bahkan aku berpikir seperti kanak-kanak. Jadi kalau masih anak-anak ya, dia bilang gini, perasaannya seperti anak-anak, pikirannya kayak anak-anak, begitu saudara. Kata-katanya seperti anak-anak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak. Saudara, kedewasaan adalah salah satu cara untuk melepaskan sifat anak-anak. Coba perhatikan kalau ada seorang anak kecil, kalau dia diajak, dia belum sekolah misalnya, usia belum sekolah, diajak orang tuanya, kalau salah satu toko atau ke mall, dia mau sesuatu nggak dikasih sama orang tuanya, sudah tahu kadang-kadang anak itu guling-guling. Pernah lihat nggak anaknya gitu, nangisnya, aduh, karena dia belum usia sekolah. Kalau anak ini sudah usia sekolah, sudah SD misalnya, saya yakin apalagi SMP, dia nggak akan lakukan itu. Dia malu sendiri, saudara. Betul, dia akan malu sendiri, masa dia lakukan itu. Nah, bayangkan temannya bisa bilang, kenapa kamu begitu? Dia nggak akan gitu. Kenapa? Karena dia makin bertambah usianya. Nah, ini yang saya maksud. Kedewasaan akan membuat saudara dan saya meninggalkan sifat anak-anak. Ingat loh, janji dan berkat Bapa itu tersedia buat mereka yang bertumbuh menjadi dewasa. Bukan masih anak-anak, saudara. Makanya kalau Anda baca Galatia 4, ayat 1 sampai dengan 4, saya nggak akan bacakan semua. Anda nanti bisa baca, saudara, Galatia 4, ayat 1 sampai 4. Di sana dikatakan bahwa selama seorang ahli waris belum akil balik atau belum dewasa, dia tuh nggak bedanya dengan anak-anak. Jadi dia boleh terima warisan, tapi dia belum bisa terima karena masih anak-anak. Harus ada pengampuan, harus ada wali yang menjaga warisan yang dia terima itu, saudara. Sampai pada suatu hari dia kalau udah dewasa baru bisa dikasih. Nah, itu kata Paulus kepada jemaat di Galatia, betapa pentingnya kedewasaan kalau Anda mau menerima warisan dari surga, warisan dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, mari kita akan melihat apa aja sih sebenarnya ciri-ciri seseorang tuh masih anak-anak rohani, kanak-kanak di dalam Tuhan. Kalau tadi kan ayatnya jelas, iri hati, perselisihan, betul nggak? Berantem masih, pengelompokan gitu loh, pahit, dendam gitu ya, masih sering saling menghakimi, nggak tanggung jawab gitu. Dikasih tugas ditinggal begitu aja, nyalain orang lain itu paling gampang ya, blame game itu paling gampang. Gampang tersinggung gitu loh, saudara. Mudah marah, dikit-dikit marah, emosional, egois, mau menang sendiri. Itu ciri anak-anak. Kenapa? Memang anak-anak begitu, saudara. Tapi makin dia dewasa, dia makin belajar bertanggung jawab. Makin ngerti bagaimana hidupnya bisa memberkati orang lain. Nah, bagian terakhir dari khotbah saya mau mengajak saudara melihat apa cirinya kalau seseorang sudah bisa bertumbuh secara dewasa, secara kerohanian. Anda siap nggak bertumbuh? Saya percaya Anda siap untuk bertumbuh. Amin. Mari kita akan melihat ciri-ciri seorang yang bertumbuh menjadi dewasa rohani. Yang pertama, orang ini harus bisa mampu
mengendalikan diri. Coba bilang mampu mengendalikan diri. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bisa mengendalikan diri itu melebihi seorang pahlawan, kata firman Tuhan dalam Amsal 16:32. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow, dahsyat saudara. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang Anda mesti kendalikan? Karena kalau yang paling Anda bisa kendalikan itu bukan orang lain kan, diri sendiri kan. Begitu nggak saudara? Nah oleh karena itu saudara, salah satunya emosi yang gak stabil, mulut kita ngomong sembarangan saudara. Ya reaksi kita itu perlu dikendalikan saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Anda perlu jaga baik-baik saudara ya. Pengendalian diri, coba bilang pengendalian diri. Siapa yang mengendalikan diri? Ya kita sendiri. Ya, hati-hati dengan emosi, hati-hati dengan mulut saudara, hati-hati dengan lidah saudara, itu perlu hati-hati saudara ya. Lalu saudara yang reaksi saudara juga. Jadi yang pertama tadi pengendalian diri. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, perspektif, sudut pandang berbeda. Coba lihat, anak-anak sama orang tua sama nggak sudut pandangnya dalam melihat sebuah masalah? Seorang anak ketika mengalami masalah nangis, ya kan? Nangis uring-uringan seorang anak. Tapi seorang ayah melihat peluang waktu dia ngalamin masalah, mendidik dia untuk bisa mengerti bagaimana dia menghandle masalah. Beda kan? Beda. Seorang karyawan dengan seorang pengusaha sama nggak? Pemilik perusahaan, beda. Nah sudut pandang saudara, makin Anda dewasa, Anda akan melihat persoalan tidak sama loh. Anda tidak melihat persoalan sebagai persoalan. Tapi Anda akan melihat persoalan sebagai sebuah peluang dari Tuhan untuk melatih iman, untuk bertumbuh dewasa dan berkembang menjadi baik. Sehingga Anda bisa menjadi orang yang dewasa. Yang ketiga, saya percaya cirinya adalah bersedia untuk mengalah, melepaskan hak. Saudara tidak menuntut hak. Saudara, dunia ini mengajar saudara dan saya untuk hak asasi manusia. Kita perlu menuntut hak. Alkitab mengajar saudara untuk melepaskan hak. Yang membela hak saudara dan saya adalah Tuhan. Yesus yang harusnya bisa mempertahankan hak, tapi dia lepaskan. Untuk menjadi serupa, menjadi manusia, mati di atas kayu salib. Dan akhirnya saudara, dia diberikan nama di atas segala nama. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Jadilah orang Kristen yang dewasa. Jangan gitu-gitu aja. Jangan itu-itu terus. Jangan marah-marah terus. Jangan menjadi orang Kristen yang kelihatannya ada di gereja bertahun-tahun tapi tidak bertumbuh. Yuk, mari bersama-sama kita bertumbuh menjadi dewasa. Itu hal yang terpenting bagi kekristenan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya, Today's Message. God bless you all. Hallelujah.